Jadi Buya, biasanya kan kalau mode tampil objek wisata gue ya, Ya. itu kan rami dikunjungi orang, apalagi di Siko tampilnya ada pancak warna Buya kan. Apalagi ke momen menjelang akhir tahun. Iya, iya. Jadi tentu minta nasihat Buya kira-kira untuk ke anak-anak muda kita, ke muslimin, untuk menghadapi apa kok tibanya bersikap itu ya. Ya. Jadi kalau kita sikapi ya memang sudah menjadi apa namanya rahasia umum lah ya, enggak? Tradisi dan itu pun lah diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin, saudara-saudara kita, terutama pada pemuda, remaja, ya kan, dengan glamor penyambutan tahun baru, ya kan. Sehingga tempat-tempat wisata tadi dijadikan sebagai tempat ajang maksiat, ya enggak? Iya. Itu kalau kita di Jakarta itu biasanya kan ke puncak, ya enggak? Ya. Ke puncak Ke Buya. puncak kok kan, artinya puncak Rawa, ya enggak? Puncak Rawa. Nah, atau puncak Rokan, ya kan? Iya. Nah, tentu Bang Am tentu Puncak setuju lah mungkin lah lama domisili di Siko tentu melihat juga kok kan. Biasanya itu Pak Rami juga Siko ya. Nah, itu tentu Rami ya. Dan tentu harapan kita dan menasihat kepada diri kita, kepada dosa anak sadonya dan syabab lah, terutama para remaja kita, bagaimana kita menyikapi daripada pergantian tahun, ya. Apakah ada syariatnya kita dalam agama kita, ya tentu itu Bang. Iya betul Buya. Dan apalagi dibumbui dengan berbuat dosa kepada Allah, ya. Memang ajang-ajang dari pergantian tahun baru itu ada di sebahagian dilakukan dengan berhuru-hara, ya kan, berbuat maksiat, minum khamar, ya kan, kemudian musik, kemudian pesta kembang api, ditambah lagi naudzubillah min dzalik, sehingga berbuat maksiat yang lebih dari itu, ya kan, bahkan lakukan perzinaan, faliyadzubillah, ya kan. Nah, tentu itu akan merusak kita sebagai seorang mukmin, dan itu bukanlah tradisi kita. Kan, tradisi umat Islam, maksudnya kita harus bentengi akidah kita sebagai seorang mukmin. Maksudnya janganlah jadikan itu sebagai menambah maksiat kita kepada Allah SWT. Dan harus kita insafi bahwa pergantian tahun itu adalah umur kita akan berkurang terus, tidak setahun lah habis, ya kan. Nah, harusnya kita insafi, maksudnya dengan akhirnya tahun baru itu berarti 1 tahun lah habis, gitu kan. Tambah berkurang. Berarti tambah berkurang umur kita. Dan tentu sebenarnya tradisi itu siapa sebenarnya yang memperingati. Nah, kalau kita lihat literatur atau pendapat dan tulisan para ulama itu memang itu menjadi bagian dari agama tertentu, ya kan? Bukan agama gitu, ya kan? Iya, Suatu ritual yang dilakukan oleh mereka yang notabene bukan seagama, seakidah dengan kita, ya. Kalau kita rayakan dulu berarti awak kanlah mempunyai 2 hari raya. Ya, Rasulullah SAW katakan kaum muslimin telah diberi 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, itulah hari raya kita sebetulnya yang harus kita bersyukur, bergembira. Ya, kalau hari raya Idul Fitri kita makan-makan, ya kan. Kalau ada Idul Adha kita makan daging, ya, membagikan kurban kita. Nah, itu harus kita syukuri sebagai orang yang beriman kepada Allah. Adapun selain itu adalah hari-hari besar agama lain, ya kan, dan itu tentu berkaitan dengan akidah keyakinan, ya kan, apalagi itu sebuah ritual mereka. Di mana mereka di tahun baru itu mereka mengadakan apa? Kalau kita lihat mereka tuh memang melaksanakan ibadah. Memang ibadahinya, ya kan. Maka Rasulullah katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Nah, kalau kita merasa memperingati, merayakan sama dengan berarti itulah termasuk golongan itu. Itu kan nanti kaitannya dengan akidah. Ya. Secara tidak sadar, kitalah mengikuti tradisi, kebiasaan mereka yang menyebabkan nanti tentu rontok nilai-nilai akidah. Nah, akankah kita korbankan akidah kita dengan harga yang rendah ini, ya kan? Dengan harga yang murah, dengan pesta-pesta ini yang mendatangkan maksiat kepada kita, kemudian kita secara tidak sadar keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Jadi Buya, kemudian ada juga Buya istilahnya, istilah orang kini, ada katanya
intoleransi, intoleran katanya. Iya, iya. Nah, sementara itu adalah hari raya agama orang lain. Nah, itu bahas sebagai awak muslim itu karena ini momennya juga akhir tahun Bu ya. Nah, bahas mode toleransi itu yang seharusnya gitu apa untuk ya. Ya, toleransinya kita kembalikan kepada agama kita. Mereka merayakan silahkan, ya kan? Karena itu berkaitan dengan agama mereka. Nggak perlu ikut-ikut lewat agama gitu kan lah ada hari raya kan itu. Betul. Jadi kalau kita ikut-ikutan berarti kita bagian dari mereka. Jadi toleransi itu biarkan mereka dengan tradisinya seperti itu. Ya kan? Alhamdulillah kini kan akhir-akhir kini Bang Taufik kan pemerintah kita lah. Kalau dulu ada sebuah perusahaan itu mensyaratkan pemuda-pemuda Islam itu haruslah memakai yang topi yang merah itu ya. Kalau gini tidak boleh lah. Itu mengganggu. Itu haruslah sama. Ini itulah satu kemajuan ya. Kalau dulu tahun-tahun yang dulu tuh orang-orang Islamku yang bekerja di tempat usaha mereka tuh atau tempat kantor itu harus mereka pakai itu. Itu kan suatu yang tapi kini alhamdulillah suatu kemajuan ya kan. Nah artinya kita kembalikan kepada surat Al-Kafirun. Memang kok Al-Kafirun kan Allah yang membuatkan surat itu kan. Iya, Masya Allah. Dan yang terakhir kan Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lah prinsip di situ saja. Nah, jadi kalau itu duduk akidah itu, artinya mereka merayakan silahkan. Ya, tidak kita larang, apalagi itu memang berkaitan dengan agama mereka. Ya kan? Yang salah tuh gitu, ya kan? Kenapa ikut-ikutan lo? Satu lo kemapi. Satu lo kemapi. Tapi kita lihat di beberapa kota, di kota-kota kita di Sumatera Barat, alhamdulillah lah melarang, enggak? Melarang betul. Ada imbauan bahkan ya Bu. Imbauan jangan terlalu huru-hara seperti di Bukit Tinggi. Bahkan kita lihat itu Bang Taufik jam gadang tuh ditutui. Ditutup supaya jenado Pak. Itu salah satu mendangkal itu ya, mendangkal. Dan alhamdulillah kita pun Patang pas tahun baru tuh di Padang tuh. Tegas tuh Bu ya gitu tuh waktu itu wajib wali kota kan. Jadi mau sepi Bu ya. Jadi orang enggak ada keluar. Nah, itu salah satu agar pemuda remaja sadar lah ya kan artinya mana yang tradisi kita, mana yang agama kita, mana keyakinan, mana yang kita rayakan di situ kita bersama-sama. Kan kasihan awak ya kan. Habis umur, habis berdosa ya kan pitih habis, dana habis, tapi kita berujung dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi tentu kita balikkan ya silahkan mereka menyambut tahun baru ya kan dengan sesuai dengan kita dengan tahun baru itu artinya tahun baru kita kan ada ya kan. Iya, betul. Tahun Hijriah ya kan. Tapi yang perlu kita resapi adalah dalam hal itu mengambil hikmahnya semakin tahun berlalu umur kita semakin berkurang. Jadi kecak Umar bin Khattab hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian tuh sebelum diri kalian tuh nanti dihitung oleh Allah. Ini kan setahun kok apa kini yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan, apa maksiat yang kita lakukan, itu harus muhasabah kepada Allah. Nah, dengan demikian artinya itu disuruh untuk ihtisab, muhasabah diri, ya berarti umur kita lah berkurang, aturan umur awak 50 tinggal 49 lah ya, kan? Nah, itu artinya. Memang kata pepatah kita mumbang jatuh kelapu jatuh, enggak tentu tua dan muda yang jatuh pasti akan datang. Namun aglabiahnya yang tua itu dulu mati dan yang muda kan. Jadi itu kita ya kepada nasihat kepada kita semua sadunya dan pemuda saudara kita agar kita sambut dan musabah lah untuk pergantian itu jangan kita sambut dengan tradisi mereka ya dan jangan berhuru-hara dan melakukan pemaksiatan dan itu akan mengundang daripada bala dan dosa kepada kita sendiri. Alhamdulillah. Insyaallah Bu ya jazakallahu khair atas nasihatnya Bu ya. Mungkin Pak Am pun nanti mudah-mudahan malam tahun baru orang ya biasa-biasa aja ya Am ya. Kalau belanja ya belanja itu kada ya lah. Tapi apa tadi kok tampek kok lah dia pun kan baik Pak ya. Alhamdulillah. Kau memang sebelum kau
salah gunung sampai ke Pak. Bah. Sebenarnya Pak kalau ketika ditunggu nggak masalah petang, tapi kan sudah dibiarkan nggak dibuka. Iya. Banyaklah ngumpul-ngumpul yang model itu. Iya. Pulang pagi sih kau nampak. Iya. Payah. Iya. Allah. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah dari Pak Am Bah, sendiri itu syukur ada alhamdulillah. gerah Ada ghirah untuk kecemburuannya lah ya untuk syukur alhamdulillah. Untuk peduli Kalau terhadap- seandainya lah ada pemilik lokasi wisata seperti Pak Amko luar biasa Pak ya. Iya kan? Untuk menjaga membentengi daripada pemuda remaja ya enggak. Karena memang ketegasan gitu yang harus dilakukan. Alhamdulillah ya. Semoga inisiatif dan prakarsa dari Pak Am itu sebagai benteng dan diberi ganjaran pahala di Allah Subhanahu wa taala. dan diberikan lo rezeki Ya yang rezeki yang dari pintu berlimpah-limpah. tidak di Walaupun nanti inyo ikut tapi rezeki pasti datang dari yang lain. Nah, insyaallah ya kan. baik pemirsa Najwa TV dimanapun berada. Nah, demikian bincang-bincang kita dengan Buya, dengan Daam dan juga Pak Zul dari Bukit Tujuh, Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapatunggul, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.